Fanya, Adrian, Gaya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini. Pastiin kalian udah subscribe channel kita 8 PM Project Millennials, dan terima kasih juga yang sudah subscribe kita. Dan di video kali ini, video kita judulnya adalah opininya FPM. Iya. Opininya FPM itu apa sih, guys? Kita bakal bahas apa sih di video-video opininya FPM? Jadi kita akan ngebahas satu topik atau satu berita yang lagi viral nih. satu ya? Iya, satu aja dulu. Lagi viral nih. Nah, nanti kita play itu videonya. Nanti kita sendiri tuh pasti ngasih opini. Yang dimana pasti kita bertiga ini pasti beda-beda dalam pendapatnya, begitu juga dengan kalian. Itulah. Ya, di video kali ini kita mau bahas, kita mau beropini tentang satu video yang lagi viral belakangan ini. Kita tunjukin aja dulu kali ya sedikit cuplikan video. Sedikit, jangan banyak-banyak. Siap. Ini dia videonya. Yap, itu dia tadi videonya yang udah kita kasih lihat. Maaf kita nggak bisa kasih lihat full sepenuhnya karena menurut kita video itu kurang apa ya? Kurang berperi kemanusiaan. Yap, Ya. betul. Nah, jadi kalau menurut opini kita, mungkin dari Gaya dulu kali ya bisa beropini gitu dari kejadian itu. Sebenarnya sih yang awal pertama kali gua tahu berita itu kan emang kejadiannya tertangkap basah sedang mesum ya. Jadi kalau menurut gua sih emang kalaupun misalnya dipermaluin warga sih ya itu udah jadi konsekuensi dia sih ya. Cuman setelah lihat kronologi aslinya ternyata mereka tuh nggak mesum sama sekali, dan ya itu salah lah. Kalaupun memang mereka mesum ataupun itu di kamar dia atau segala macem, kenapa gitu kan? Tau nggak kelihatan mereka orang? Gue pikir kan emang mereka tuh mesumnya kayak misalnya lagi di pinggir jalan gitu, ketahuan mesum di kebun ke, di mana ke gitu kan? Ya itu wajar sih, kalau namanya masa kan banyak nih, masa banyak, semuanya pada emosi segala macam, otomatis ya terus terima resikonya apapun itu, mau dipukulin, mau diarak, mau diapain gitu kan. Cuman kan ini posisinya ya dia di dalam ruangan dan itu mereka nggak ngapa-ngapain, jadi apa sih? Dari berita yang baru beredar ya, ternyata Iya. katanya mereka nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi menurut lo, kalaupun mereka berbuat hal itu, lo punya opini kalau nggak apa-apa gitu, misalnya diarak ataupun Ya itu udah menjadi konsekuensi kalau menurut gua ya, karena ya kalau misalnya dia berbuat misalnya di jalan atau apa gitu terus ketahuan massa yang banyak, ya lo harus terima konsekuensinya. Misalnya massa itu namanya massa coy, nggak 1-2 pasti di atas 10 orang gitu kan. Lu kalah ini, lo kalah jumlah, rasanya ya lo harus terima konsekuensinya. Itu kalau emang beneran mesum ya. Kalau enggak sih ya salah juga sih kalau sampai di aniaya gitu. Oke, itu kalau menurut sudut pandang dari seorang Gaya. Kalau sudut pandang dari seorang Fanya, siapa sih gue? Jadi kalau menurut gue juga kan awal tahu berita itu, video itu dari Adrian. Tapi begitu gue lihat, gue nggak tahu kenapa nonton itu malah emosi sendiri sama yang ngarak, terus yang kalau nggak salah di video itu tuh cewek sempat dipukul juga ya. Sempat dipukul, dan yang bikin gue emosi adalah ditelanjangin. Maksud gue gini loh, kita bahas konteks kalau memang betul mereka berbuat mesum gitu ya. Oke, memang mereka salah gitu, tapi menurut gue tuh cukup kalian bawa ke pihak yang berwajib, telepon orang tuanya, ya udah sampai situ aja gitu loh. Nggak perlu kayak kalian arak terus dibuka bajunya, apalagi itu seorang perempuan. Dan apalagi dari video itu yang gue lihat itu yang mergokin kebanyakan bapak-bapak juga ya, yang kayaknya sih umurnya jauh lebih tua daripada yang dipergokin ini gitu loh. Otomatis harusnya kalian bisa punya pemikiran yang lebih dewasa, lebih bijak gitu. Jangan malah kayak di video itu malah dibukalah bajunya terus sempat dipukul juga. Menurut gue itu sih sama sekali tidak manusiawi dan sama sekali tidak tidak pantas deh menurut gue. Karena gini loh, di satu sisi
oke, mereka ketahuan mesum gitu, tapi kan bukan berarti kalian boleh nelanjangin anak orang sembarangan, woy gitu loh. Maksud gue kayak ya memang mereka salah, gue ngomong gini bukan berarti gue membela mereka gitu, membenarkan kalau memang mereka melakukan mesum gitu ya. Menurut gue stop deh main hakim sendiri gitu loh, karena kan zaman sekarang juga kan udah ada pihak yang berwajib gitu, jadi kalian bisa bawa dua pasangan ini ke pihak yang berwajib terus telepon orang tuanya. Menurut gue itu juga udah menjadi efek yang trauma banget gak sih buat dia, dan pastinya juga dia bakalan malu dan shock berat sih kalau digituin aja. Tapi kalau kemarin kayak dipukul terus seperti telanjangin, menurut gue nggak manusiawi dan jangan sampai terulang lagi sih kejadian kayak gitu. Dan sekarang berita yang beredar itu ternyata kalau mereka tuh ternyata nggak mesum ya. Gue nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya katanya tuh mereka nggak mesum tapi dipaksa ngaku. Mereka mesum. Telanjang sih. Jadi pas dipergok itu yang katanya mereka tuh memang pakai baju, nggak lagi ngapa-ngapain. Ya, dan mungkin itu kali ya, mungkin juga ini bisa jadi pelajaran sih kalau kalian atau siapapun gitu ngeliat orang berdua pojok-pojokan atau gimana, jangan dulu dijudge kalau jangan-jangan mereka mesum nih, jangan-jangan mereka berbuat hal yang enggak nih. Kalaupun kalian punya rasa curiga seperti itu, bisa kayak ditegur aja baik-baik, kayak gimana ya, ngapain sih di sini gitu ya kan, atau jangan di sini deh, bisa tempat lain kan, atau memang kalau kalian terlalu geram ya udah bawa aja ke pihak yang berwajib, terus cari tahu nomor keluarganya terus telepon. Dan dari berita yang gue lihat sekarang sih katanya si provokator itu udah ketangkep katanya. Ada 6 pelaku, ada 6 tersangka ya katanya, dan itu udah ketangkap semua. Dan ya akhirnya endingnya malah berujung ke kamu kan yang niatnya mergokin, yang niatnya mungkin kamu kan mau gratisan, gratis kan kamu, lumayanan kan. Enggak, mungkin maksud bapak-bapak ini baik, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi mungkin ya caranya aja sih yang salah. Kalau menurut gue gitu sih, kayak ya kejadian ini bisa dijadiin pelajaran sih. Berarti zaman sekarang tuh kalau pacaran ya gak usah berdua-duaan deh, ajak teman aja gitu ya. Iya nggak sih? Kalau nggak double date ya, kalau nggak double empat kan, date. nggak berdua, berempat itu boleh ya. Atau lu kalau mau nganterin makanan ke rumah pacar lo, Gojek aja deh, atau aman, atau minta temenin temen gitu biar ya aman. Karena ya balik lagi sih, sebenarnya kita kan nggak pernah tahu ya isi hati orang, isi pemikiran orang gitu loh. Jadi ya kita mulai sekarang lebih jaga sikap aja kali ya. Karena sih ya di Indonesia menurut gua emang mereka tuh beraninya keroyokan. Mereka tuh beraninya bermasa, banyak-banyakan gitu sih. Jadi kalau udah ketangkep masa, aduh udah deh. Ya lu bener pun ya udah disalah-salahin. Pasti salah. Iya udah. Gitu aja. Ya mungkin beberapa orang di Indonesia yang beraninya seperti itu, mungkin beraninya keroyokan. Atau bagi kalian yang suka provokator atau memperpanas suatu masalah, mendingan ya jangan jadi orang yang seperti itulah. Lebih baik ya dingin aja gitu jadi orang. Gimana ya, netral aja orang, hidup orang men. Lu ngapain sih, aduh Slow kali ya. Itu juga sih, kayak mungkin zaman sekarang kita nggak perlu, bukannya nggak perlu peduliin orang, tapi kayaknya kita cukup deh kasih tahu. Kalau misalnya kalian gak suka sama seseorang, atau kalian gak suka sama si influencer ini karena dia menjadi bad influencer, kalian bisa kayak ngomong baik-baik, komen di sosmednya baik-baik, gak harus pakai kayak kata-kata kasar, kata-kata ya benar. Apalagi zaman sekarang juga kan, kalau kalian pakai kata-kata kasar gak banyak dari mereka juga kan ngelapor ya. Ya udah ada undang-undangnya juga sih. Iya, dan baiklah kalau pakai komentar. Dan menurut gue juga sih, ini rada menyimpang nih. Kalau menurut gue juga sih, kalau misalnya artis-artis kayak ngelaporin hatersnya, menurut gue mereka nggak baper sih. Tapi menurut gue karena ya mungkin mereka manusia juga gitu, punya perasaan yang ya ada emosinya juga lah ya kali. Artis itu Tuhan gitu, nggak bisa ngerasa sakit hati atau gimana ya kan? Iya, kayak kalau menurut gue sih intinya gitu sih, jangan. Ya stop lah main hakim sendiri, apalagi kan zaman sekarang udah ada pihak yang berwajib.
Ya kalau menurut gue gitu sih. Kalau menurut Adrian? Kalau menurut gue sih intinya salah atau enggaknya dia seharusnya ya baik-baik lah, maksudnya sampai dikelanjangin sampai di itu, apalagi cowok-cowok semua gitu. Ya, itu tuh udah masa atau nggak masa? Itu tuh masanya tuh kesetanan gitu. Jujur gue tuh nonton video itu rada mau nangis ya, apalagi pas ceweknya teriak. Gue kayak pas nonton, ya itu ini apa sih gitu loh. Jadi nonton juga, wah. Itu gue awal-awal lihat kayak enggak banget gitu, mana udah araknya juga. Ya ampun, cuma pakai celana dalam doang. Coba deh, misalnya bapak-bapak kalian tuh yang pada mergokin, coba deh anaknya kayak gitu, perasaannya kayak apa? Kan pasti nggak mau juga kan. Itu kayak nggak pantas gitu loh, kayak ih apa sih. Lebih baik ya udah kasih tau aja baik-baik, kan udah pada dewasa juga kan, ngomongin aja pelan-pelan gitu loh. Ya apalagi cuma mau antar makannya ya. Ya katanya sih ya, yang dari berita yang kita baca katanya ya kata polisi cuma mau nganter makan ya, terus kayak cuma mau so sweet gitu. Cowok gimana sih, ntar cowok salah lagi, ya ampun, jadi curhat bapaknya. Aduh. Ya jadi intinya balik lagi sih ke diri kitanya sendiri. Kitanya harus pintar-pintar jaga sikap, jaga perilaku ke orang, jaga ucapan, ya jaga tingkah laku lah gitu. Baik-baik berattitude aja kali ya. Gue sempat kesel loh pas, bukan kesel sih, sempat pas pertama kali lihat tuh video. Captionnya kan gitu kan ya, mungkin kayak provokator juga, iya. Ini mampus nih ketahuan mesum. Ya gue jadi agak kebawa, jadi kayak aduh makanya jangan mesum. Aduh gue pikirnya jauh dong, dia mungkin di ruang publik terbuka ketahuan tiba-tibanan atau apa, udah apa sih namanya, udah diperlakukan separah itu, mungkin kan emang bener-bener terciduk, bener-bener udah telanjang buat atau apa ya. Gue cuma bilang ya udah syukurin lo gitu, tapi ternyata kesini-sini ya itu salah sih. Maksudnya lu harus tahu dulu kronologinya sih kayak gimana, karena yang penyebar jatuhnya juga nyebarin kayak gitu penyebar hoax dong. Iya kan, karena dia juga nggak tahu dong wah nih akibat ketahuan mesum. Mungkin ada yang jalan-jalan, ih rame tuh langsung rekam. Dia nggak tahu itu apa gitu kan. Ya mungkin maksudnya Gaya juga buat kalian yang mau nge-share apapun, tolong captionnya jangan terlalu. Gue sempet kebawa men, syukurin lo gitu. Iya sih. Ya benar juga sih, kadang kita kan juga suka lihat ya, kadang apa di YouTube apa di mana misalnya kayak ketahuan bla 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 bla, padahal pas dibuka isinya beda atau isinya memang seperti itu, tapi sebenarnya kronologinya nggak seperti yang di judul gitu. Intinya itu balik lagi ke kitanya sendiri deh, pokoknya deh mendingan kita tuh sekarang hidup ya, jaga sikap, jaga perilaku, jaga tindakan, jaga omongan gitu ya. Terus ya sama jangan terlalu kepo sama kehidupan orang. Tuh. Karena lebih baik gimana ya? Karena kayaknya mendingan lebih baik kita ngurusin diri kita sendiri nggak sih daripada kita ngurusin orang. Ngurusin diri sendiri aja belum tentu juga diri sendiri, bener kan? Bukan berarti maksud gue tuh kita nggak peduli ya ke orang lain, enggak. Misalnya kayak temen gue nih ngelakuin salah, misalnya temen gue nih yang kemarin ketahuan mesum gitu, ya sebagai temen mungkin gue cuma ngasih tau ya lu lain kali jangan gitu-gitulah, kan nggak mungkin nih terus gue panjangin gitu temen gue gitu, terus gue rekam ini kemarin temen gue mesum kan. Ada suaranya kids zaman now apa? Terciduk. Ya intinya dari aku sih gitu aja ya. Aku juga ngomong kayak gini bukan berarti ngerasa paling benar atau gimana, tapi ya opini kita aja sama kayak kalian yang komen ya kan di kolom Instagram video itu berkembang lagi. Enggak, maksudnya sama kayak kalian yang komen di video itu gitu loh, kan di video itu ada yang komen yang ada yang sedih, ada yang marah kayak emang rasain tuh lagian segini, tapi ada juga yang komennya tuh bijaksana ya. Sama kita juga di sini hanya meluapkan opini kita. Dan ya udah, kita sih ngomong gini juga bukan berarti kita sempurna, nggak pernah ada salah, gitu aja. Intinya kita juga manusia lah. Yup. Biasa. Jadi stop bertingkah seperti binatang lah. Ya mungkin binatang kan kalau ada masalah nggak bisa bermusyawarah. Gimana sih ngomongnya? Nggak bisa kan? Langsung tengkam, langsung gigit kita, langsung cakar-cakaran. Kita kan manusia, punya mulut, bisa ngomong ayo lewat PZ. Ya, bermusyawarah dulu lah. Apalagi emang nggak ada bukti kan? Iya. Main tarik aja
Buka. Coba kalau berduaan doang. Bapaknya mau. Kentung. Ya pokoknya sekian opini dari kita FPM. Semoga kalian bisa ya enjoy nontonnya, dan kalau kalian ada yang setuju sama opini gue, Gaya atau Adrian, bisa komen. Yang nggak setuju juga bisa komen di bawah kenapa kalian nggak setuju dan kenapa kalian setuju. Yap. Komentar ya. Masukin opini kalian di bawah juga nggak apa-apa. Tanpa menjudge orang. Iya. Karena komentar pasti tiap kala beda. Lebih baik kayak apa gitu, Iya, di komen aja di bawah. Ya, kita harap kamu enjoy nontonnya, dan maafin kita kalau kita ada salah-salah kata. Mohon jadi maaf manusia. banget, dan kita ngomong kayak gini juga bukan berarti kita itu manusia yang paling benar, paling Ya. suci, paling sempurna. Kita Tapi hanya kita menyampaikan opini. ya hanya mengutarakan opini. Ya, kita hanya mengutarakan opini kita aja sih, udah. Ya, pokoknya jangan lupa untuk terus cek video kita. Video-video sebelum kita juga ada tanya mereka, ada kulinernya FPM, dan sekarang juga ada video opininya FPM. Nanti kedepannya kita bakal bahas apa, beropini tentang apa, tungguin aja. Makanya di subscribe, nyalain loncengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin celotehan kita hari ini. Semoga ada faedah. Yap. Ya. Jangan lupa untuk terus like, Komen, Subscribe. dan share video ini ke seluruh sosial media kamu, dan jangan lupa nyalain notification-nya supaya kalian juga nggak kelewatan setiap video FPM yang paling baru atau yang paling update, ya kan guys? Gitu. So kita dari NADM.